Tapi kalau udah punya pacar nggak mungkin kan? Lo ketemu pacar, cuma pakai hoodie hitam gitu doang. Atau jangan-jangan hati ya, Mas. Makasih, Mas. Syifa? Syifa! Syifa! Syifa? Mas, udah nggak usah dikejar. Ini hanya masalah waktu sampai Syifa bisa kembali lagi ke Mas Julian. Iyalah. Sekarang aku cuma bisa percayain Syifa ke kamu. Pikiran sama mental dia pasti lagi ganggu banget sekarang. Dari tadi aja sepanjang jalan dia diam terus kan. Biasanya dia selalu bawel. Insya Allah, Syifa akan baik-baik aja. Selagi ada aku dan juga doa dari papanya. Amin. Nanti aku kirimin baju seragamnya Syifa ke rumah kamu ya. Buat besok pagi. Iya. Tapi jangan dari jendela ya kirimnya. Iya. Lah, aku takut nih. Aku takut kalau Eliza itu nggak akan berhenti walaupun setelah dia mendapatkan Syifa. Maksudnya? Tujuannya Mbak Elisa emang Syifa kan? Jadi kemarin saya sempat ngobrol sama Eliza. Dia bilang ke saya kalau dia masih cinta dan ingin kembali rujuk lagi sama saya. Oh, Mbak Elisa bilang kayak gitu ke Mas Julian. Iya. Tapi kamu tenang aja ya, La. Aku nggak akan mungkin balik lagi ke Eliza karena di hati aku sekarang cuma ada kamu aja. Presentasinya 0% kok. Ternyata kita sehati ya. Sehati, maksudnya? Enggak, udah nggak apa-apa. Tapi aku ngerti banget soal yang dibilang Mas Julian tadi. Mas Julian tuh sama kayak aku. Insya Allah aku juga nggak akan kembali lagi ke Hasbi. Yang penting kita harus saling percaya. Ya kan, Mas? Oh iya, tadi Mas bilang katanya di rumah ada wartawan. Terus sekarang Mas kemana? Aku kayaknya mau ketemu sama Excel dulu deh, La. Soalnya kan aku nggak mungkin pulang sekarang juga, wartawan masih ada di depan rumah. Jadi nanti pulangnya akan sedikit terlambat sampai wartawannya pulang. Gak mungkin juga kan mereka nginep di depan rumah. Ya udah, Mas hati-hati ya. Ya. Apa ini? Chef Julian menzolimi mantan istrinya. Chef Lala mencuci otak calon anak tirinya sendiri. Julala dari couple goals jadi couple toxic. Dunia maya emang serem ya. Baru bentar, netizen udah macem-macem aja komentarnya. Bagus deh. Apa nih? Telepon dia sekarang. Julian dan nenek galak itu pasti sekarang lagi ngejar-ngejar aku. Percuma aja karena new games bakal dimulai. malam-malam sih minta ketemunya. Sal, Pak, ngapain sih Pak ngajak ketemu malam? Bapak emangnya nggak pulang apa? saya juga maunya pulang, Sal. Tapi kayaknya saya belum bisa pulang deh. Soalnya tadi saya dapat kabar masih banyak wartawan dulu di depan rumah. Ya mungkin agak malaman lah saya pulang. Astaga, bener-bener ya perempuan satu itu bikin kacau hidup orang aja.
Sal, saya mau minta tolong sama kamu. Ini penting banget. Maaf Pak, apaan nih Pak? Kita harus cari rumah Eliza. Caranya gimana Pak? Sebenarnya kalau nyari rumah Eliza itu gampang. Kita tinggal minta tolong para detektif buat cari rumahnya. Tapi yang paling penting, kita harus nemuin rumah Eliza malam ini juga. Karena entah kenapa saya ngerasa nggak terima dan saya nggak bisa diam ngeliat tingkah lakunya Eliza. Betul Pak, perempuan modern Eliza kayak gitu, kalau didiemin makin ngelunjak Pak. Makin gak tahu diri. Ini bingkisan apa? Astagfirullah, lupa banget lagi ngirimin ke Lala. Aku kirimin sekarang deh. Ini aku halusinasi apa gimana ya? La, Lala. Hai love. Hati-hati. Kok kamu bisa ada di sini sih? Ini kan lantai 2 lah. Gimana cara kamu naiknya? Bang, pakai balik-balik bambu. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya loh, La. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Insya Allah nggak apa-apa. Habisnya aku telepon nggak diangkat. Terus aku chat juga nggak direspon. Dan aku khawatir tahu. Makanya aku kesini. Ya maaf deh. Hari ini aku silent handphone aku dan lagi jarang lihat handphone karena banyak notifikasi yang ya banyak komen-komen yang ini itulah lah. Jadi aku malas. Yang terpenting, Mas Julian nggak usah terlalu banyak pikiran soal itu. Udah biarin aja. Mas Julian, jangan terlalu terbawa pikiran ya. Ingat, harus tetap ketawa walaupun di tengah hujan badai. Senyum yang mana? Tapi badainya malah makin kuat lah. Gak berhenti-berhenti lagi. Terus sekarang malah makin besar badainya. Ingat Mas, yang penting harus terus pegangan yang kuat. Berpegang kepada Allah. Dan satu lagi, jangan lupa selimutan biar nggak kedinginan. Selimutan? Saya tiap tidur selimutan. Memang selimutan pakai apa? Cepetan diambil ya. Kayaknya selimutnya kurang besar deh, lah. Kan badan saya besar, jadi harusnya lebih besar lagi Yang selimutnya. besar. Ayo cepetan diambil selimutnya. Oke. Aku pegang. Aku transfer selimutnya. Iya, aku simpen dulu ya. Mbak, Mbak, ya ampun Mbak. Jangan manjat-manjat loh, nanti jatuh. Ini terus kamu gimana turunnya? Saya bantuin aja ya? Nggak usah. Hah? Nggak apa-apa. Aku udah biasa banget soalnya. Naik tangga kayak gini kan biasa. Kalau ganti lampu rumah tuh suka aku. Anda suka takut. Aman, insya Allah. Gemes banget ya kamu tuh. Emang agak lain ya pacarku ini. Ya,
Ya udah sebentar aku siapin dulu seragamnya Siva sama sekalian aku pesen taksi untuk kamu. Ya. Oke. Makanya lucu banget. Untung tuh teman gue si Ardan ya bisa diajak kerja sama. Dia bisa acting gitu loh. Hah? Oh, jadi bobo nama lu. Bentar. Lu bilang ketemuan besok. Waduh, kalau besok nggak bisa lagi. Besok gue ada kerjaan dadakan gitu. Gue gantiin teman gue jadi floor director di talk show. Gak apa-apa ya? Ya next time lah ketemu. Oke. Kayaknya gue stop dan nyisa diri gue sendiri. Gue gak bisa lama-lama diemin Rindy kayak gini. Sel, besok mau makan siang bareng nggak? Itu di resto Akasia lagi ada promo. Enak loh makanannya. Enggak. Ngapain ajak makan berdua? Hah? Lu suka sama gue? Enggak kan? Gue males, gue capek. Gue mau masuk. Wah, ya udah kalau nggak mau tinggal bilang aja nggak mau. Nggak usah ngegas. Orang gue juga bisa makan sendiri. Hari maksud... Astaga, bego. Kesel bego. Ngapain sih lu kayak gitu terus? Hah? Tahu gue sama yang namanya cinta? Jelas. Mbak, jalanannya udah di portal. Oh, ya udah nggak apa-apa Pak. Ini emang biasanya kalau lewat sini jam segini pasti udah di portal. Saya turun di sini aja kalau gitu ya. Udah deket juga kok. Makasih ya Pak. Oh iya, sama-sama Mbak. Orang di belakang itu siapa dia? Apa jangan-jangan wartawan? Stop ya, kamu ikutin saya. Jangan macem-macem. Orang ini bukan wartawan. Apa mungkin cuma orang iseng ya? Dari mana lo? Dari ada urusan tadi. Belakang lo baik urusan ya? Sana kemari. Udah punya pacar lo? Tapi kalau udah punya pacar nggak mungkin kan? Lo ketemu pacar cuma pakai hoodie hitam gitu doang. Atau jangan-jangan lo tuh lagi ngerjain bisnis yang nggak bener ya? Yang bener aja lo, Bi. Enggak lah. Kan urusan gue banyak, gak cuma ngurusin lo doang. Bi, tadi siang gue nonton lo di variety show. Kok bisa sih? Ngapain lo? Cuma kebetulan doang itu.
Syifa, kita naik ojek online ya. Om Ardanya soalnya udah berangkat duluan. Iya, Tante. Pagi. Udah pada cantik-cantik aja. Syifa udah semangat ya mau berangkat sekolah? Iya dong Om Hasbi, kalau mau sekolah itu harus semangat. Om Hasbi ngapain kesini? Mau nganterin Syifa sekolah dong. Soalnya Om Hasbi tahu hari ini kan Om Ardan lagi sibuk kantor. Jadi Om inisiatif aja mau nganterin. Wah, makasih ya Om Hasbi. Siva seneng banget deh. Iya. Ayo Tante, kita pergi. Kamu nggak perlu repot nganterin kami karena saya udah pesan ojek online kok. Kan ojeknya nggak datang-datang dari tadi. Udah lah biar aku aja, sama aja kok. Kamu nggak lihat nih, Pak Supir ganteng udah ready. Ayo Tante, kita pergi sama Om Hasbi aja. Syifa sayang, kalau kita sama Om Hasbi kan pakai mobil. Nanti khawatirnya telat. Tante cuma nggak mau nanti Syifa jadi telat masuk sekolah. Kita pakai ojek online aja ya, menghindari macet. Lagi pula Om Hasbi juga harus kerja, ya? Iya deh. Maaf ya Om. Ya, nggak apa-apa. Kamu ngerti kok. Lain kali aja ya. Bye. Pak Julians, tadi Bu Lydia pesan sama Tanti, tolong sampaikan ke Pak Julians kalau Bu Lydia udah berangkat ke kantor. Iya, Mbak. Kasihan Pak Julian, pasti dia lagi banyak pikiran deh. Soalnya Neng Cipa belum mau pulang. Terus ada lagi masalah yang sama wartawan kemarin datang ke sini. Ya Allah. Sepi ya, Mbak. Nggak ada Syifa di sini. Iya Pak Jul. Tanti juga rindu sama Neng Cipa. Biasanya Syifa nggak pernah marah selama ini sama saya. Saya selalu punya cara buat menghibur dia. Tapi kali ini saya ngerasa gagal jadi papa yang baik buat Syifa. Semakin lama malah semakin jauh. Pak Julian yang sabar ya. Pak Julian berdoa. Makasih ya, Mbak. Kok ojek online susah banget ya? Tapi emang biasanya aku nggak sepagi ini juga sih berangkat ke Amor. Itu Tante, ojeknya udah datang. Yuk, berangkat. Bareng sama aku aja, daripada Syifa telat nanti. Ayo Tante, biar kita cepet nyampe sekolahnya. Mau nggak mau aku harus naik motor sama Hasbi daripada Syifa telat ke sekolah. Hore, Syifa ke sekolahnya naik motor bareng Om Hasbi. Ini pakai helmnya. Biar aman. Bismillah. Kasih.
Aku naik di depan ya, Om? Ya. Udah? Pegangan ya, yang kuat. Rindy mau diajak makan siang. Restoran Akasia. Oke deh. Apa sekalian gua kasih ya kejutan hadiah ya? Boleh. Soalnya belakangan ini Rindy kelihatan kayak lagi galau gitu. Pasti dia seneng kalau gua kasih hadiah. Apa ya hadiahnya? Woi, Kriting. Pas. Mau ngapain lu di sini? Gue lagi butuh konsultasi sama dokter bumbu penyedap. Maksud gue dokter cinta. Mau konsul apa lagi? Kan kemarin udah gue kasih tahu caranya. Ya tapi gue gak bisa kayak gini terus. Gue gak kuat kayak gini terus sama Rindy. Gue tuh pengen baikan sama Rindy. Gue gak mau cuekin dia lagi. Ya elah, Ting. Baru juga 2 hari, udah pengen baikan aja lu. Udah ya, stop. Please stop. Pokoknya gue mau secepatnya nembak dia lagi. Gue mau jujur sama perasaan gue kalau gue tuh gak tenang kalau nyuekin dia kayak gini. Yaudah, terserah lu aja deh. Kalau menurut lu emang itu yang terbaik, ya udah. Terus, udah, lu kesini cuma mau laporin itu doang? Ya lu kasih masukan dong treatmentnya gimana untuk nembak dia. Lu kan pakar cinta, harusnya apa yang lu kasih tahu ke gua, itu harusnya berhasil. Hasbi, kamu cukup sampai sini aja biar saya aja yang nganterin Syifa sampai ke dalam kelas. Gak apa-apa kok. Ini servis tambahan dari Kang Ojeknya. Jadi bakalan dianterin sampai depan kelas sesuai dengan titik. Akurat. Jangan lupa kasih bintang 5 ya, Kak. Gak nyangka ya, anak gue sendiri masih dibawa-bawa sama orang lain. Sama pasangan CLBK ini. Lu ada masalah apa sih? Ya jelas gue punya masalah lah. Kalau kalian pengen punya anak, ya rujuk dong. Jangan ambil anak orang lain. Mbak, tolong dijaga ya ucapannya. Syifa bisa dengar. Ya bagus dong biar Syifa dengar. Biar dia tahu siapa yang... Cukup. Kok paling benci ya? Sama orang tua egois. Yang gak bisa mikirin kesehatan mental anaknya. Udah Syifa, kita masuk yuk. Enggak, Syifa ikut sama aku. Saya nggak bisa biarin Syifa karena kamu sikapnya seperti ini pasti. Saya begini juga karena kamu misahin saya sama anak kandung saya sendiri. Ayo Syifa. Lepasin nggak? Ayo Syifa. Mbak, ini saya mau jangan kayak gini. Tolong tenang dulu semuanya. Jangan ada yang bertengkar di sekolah ini. Syifa, ayo kita masuk. Kamu lihat aja ya, siapa yang akan menang? Ibu kandungnya atau kamu perempuan yang sok-sokan jadi pahlawan? Kasihan ya anaknya. Iya, ibu sambung kejam itu biasanya begitu. Bu, punya mulut lain kali kalau dipakai tuh lebih bijak ya. Cari tahu dulu permasalahannya apa, baru itu mulut mencuap. Beberapa klien kita menunda untuk tanda tangan perjanjian yang sudah kita sepakati, Jules. Mereka mau menunggu sampai isu yang menimpa kamu itu reda. Maafin aku ya, Ma. Gara-gara aku dampaknya malah ke kantor sekarang. It's okay. Kita hadapi sama-sama, ya? Ya, Ma.
Bentar ya, Mbak. Halo, Assalamualaikum, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ya udah, kalau gitu jam makan siang kita ketemu di Amar ya. Aku ajak Mama juga. Oke. Ya, Waalaikumsalam. Ada apa, Jules? Sumpah ya, kurang ajar banget. Masa aku nggak dibela sama pihak sekolah tadi? Apa lagi nih? Setelah rencana ini akan ada rencana yang lebih besar. Kamu harus segera siap-siap dan bawa Syifa ke tempat ini. Hah? Tempat apa sih ini? Studio TV. Dari mana, Bi? Ada urusan lah. Apa nih sih? Nggak ada apa-apa. Cuma mau menyapa CEO gue aja yang belakangan ini lagi terlihat lebih baik, lebih rajin, lebih disiplin. Ya, gue seneng lah. Gue kayak bapak gitu yang berhasil ngedidik anaknya. Feeling gue jadi gak enak nih kalau gitu. Lo ngapain? Tiba-tiba muji gue. Ada apa? Gak apa-apa, nggak ada apa-apa. Cuman ya itu, bokap lu baru balik ke Indonesia hari ini. Mau ngapain nih? Mau ketemu sama gue? Dia belum bilang soal itu sih. Lagi ini juga baliknya ke rumah yang lain. Tapi emang kenapa? Lu mau ketemu? Nggak dulu deh kayaknya. Kapan-kapan aja deh. Ya pas lebaran kayak atau kapan. Hasbi. Gue kira udah berubah. Udah siap buat ketemu bokapnya. Ternyata sama aja. Bi! Dan gue tapi nggak bisa lama-lama nggak apa-apa ya. Soalnya gue ada kerjaan freelance nih, gue harus ke studio talk show gitu. Iya, yang penting dihabisin aja tuh makanannya. Sayang kalau nggak dihabisin, mubazir loh. Rindy mana ya? Katanya lagi makan siang di sini. Ternyata Rindy sama Ardan di sini. Dari kemarin mereka bareng terus. Apa jangan-jangan mereka akhirnya gue terlambat buat ngelakuin ini semua. Ya udahlah. Yang penting lo happy ya, Rin. Mbak, ada kiriman bunga dari orang. Dari siapa ya? Saya juga kurang tahu, Mbak. Cuman saya ditipin untuk kasih bunga ini ke Mbak. Saya permisi ya, Mbak. Apa gua kasih sekarang aja ya? Rin, gua ladies first aja deh. Sebenarnya gue agak nggak enak sih sama lu sama Excel. Nggak enak gimana tuh? Kalau nggak enak dienakin aja, ya kan? Iya kan, lu berdua pernah nyatain perasaan ke gue dan gue lebih milih buat jadi temenan aja. Ya sekarang gue ngerasa jadi kayak ngegantungin lu berdua gitu loh. Nggak apa-apa kok, Rin. Kan berawal dari teman. Siapa tahu ke depannya bisa berubah. Dari teman jadi tunangan. Ada yang harus gue kasih tahu ke lu sih. Gue harus jelasin sesuatu. Pak. Mas Julian. Ibu. Syifa tadi gimana lah? Aku khawatir kejadian ini bisa mengguncang Syifa, Mas. Kok jadi makin rumit ya? Sebenarnya Mama itu mau cari solusi untuk masalah ini.
Tapi gimana kalau untuk sekarang ini Mama bawa Syifa ke Bandung dulu. Biar dia tinggal di rumah Eyang Utinya. Sementara aja sampai masalahnya lebih tenang. Alisa juga nggak akan tahu Syifa di mana. Kok aku keberatan ya, Ma? Syifa tuh baru pindah sekolah loh, Ma. Dia baru lagi ketemu sama teman-temannya. Masa sekarang tiba-tiba pindah? Aku yakin Syifa itu pasti sedih banget. Iya, Mama tahu. Mama paham, Jules. Tapi kalau masalah ini sampai menyebar ke teman-teman sekolahnya, Syifa juga akan jauh lebih sedih. Oke, gini aja deh, Ma. Hari ini aku akan jemput Syifa sendiri dan aku akan jelasin ke Syifa pelan-pelan soal usulnya Mama yang tadi. Aku ikut ya, Mas. Gak usah lah, kamu itu dari kemarin belum ngurusin Syifa loh. Aku yakin kamu pasti capek dan masih banyak urusan yang harus kamu selesain kan? Ya udah, aku ikut baik kayak gimana aja, Mas. Aku percaya sama Mas Julian kok. Oke. Nanti aku akan jemput Syifa sama Excel sehabis meeting. Insya Allah semoga Syifa bisa ngerti ya, Mas. Besok kita main lagi ya, Syifa? Iya, dadah. Dah. Syifa. Cepetin Mama kita pulang yuk. Maaf Bu, tapi biasanya Syifa itu dijemput sama mbaknya atau sama papanya. Tapi kan saya mamanya. Ya nggak apa-apa dong. Ya. Syifa, kamu mau pulang sama Mama? Iya, Bu. Syifa mau pulang sama Mama. Atau saya coba telepon Pak Julian dulu ya Bu ya? Nggak perlu. Ribet banget sih. Kita pulang yuk. Ayo. Yuk. Syifanya mana ya, Pak? Biasanya sih dia nunggu di depan sini ya, Sel. Pak Julian, Syifa tadi baru aja pulang dijemput sama mamanya. Mamanya? Kok dibiarin aja sih, Bu? Maaf ya Pak, tadi saya mau telepon Bapak tapi Syifanya langsung dibawa pergi sama mamanya. Astaga, bener-bener ya, Liza. Makasih, Bu. Bi, Has, Bi. Apa lagi sih? Soal apa? Bokap gua. Udah nih urusan perut gak bisa ditunda. Lapar gua. Kalau kena GERD gimana? bukan gitu, Bi. Tapi lu juga harus mikir. Hidup lu kan sekarang udah nyaman. Udah enak. Apa aja lu punya. Tapi lu juga pasti pengen kan hidup lu lebih nyaman ke depannya setelah kejadian kemarin. Menurut gua, lu harus pelan-pelan lah buka hati buat bokap lu. Karena semua yang lu dapetin ini karena bokap lu juga, Bi. Halo? Iya. Siap. Oke, saya kesana sekarang. Gua ada urusan. Ya gua cabut dulu ya. Sama, gue juga kayaknya harus pergi.